Huh? 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 Laban al Yau Ready Hijau, hijau, hijau mania Hijau, hijau, hijau mania Hijau, hijau, hijau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fatika Sari Bulbulis dengan NIM 2445360 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Characterization of the Lipodial Derivatives of Pregnenolone Prepared by Incubation of Destroyed with Adrenal Mitochondria by Yonde Tlasetti, Cynthia Melonasbaum, Laura von Comfort, dan Seymour Libernam from Columbia University. Jurnal ini membahas mengenai karakterisasi turunnya lipoidal pregnenolone yang terbentuk melalui proses inkubasi pregnenolone dengan mitokondria adrenal sapi. Penelitian ini sangat menarik karena memberikan pemahaman baru mengenai metabolisme senyawa steroid, khususnya pregnenolone, yang merupakan prekursor berbagai hormon penting dalam tubuh. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas mengenai ada identitas jurnal, latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan yang diperoleh peneliti. Jurnal yang saya review berjudul Characterization of the Lipidal Derivatives of Pregnenolone Prepared by Incubation of Destroyed with Adrenal Mitochondria. Penelitian ini dilakukan oleh Cynthia Melonasbaum, Laura von Comfort, dan Seymour Libernam yang berasal dari Department of Biochemistry serta Department of Obstetrics and Gynecology, Columbia University, New York, Amerika Serikat. Artikel ini diterima untuk publikasi pada tanggal 27 Juni 1999 dan termasuk dalam bidang biokimia, steroid, serta endokrinologi. Identitas jurnal penting untuk diketahui karena dapat memberikan gambaran mengenai kredibilitas penelitian dan bidang ilmu yang dibahas dalam artikel tersebut. Nah, sebelum membahas latar belakang penelitian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai senyawa utama yang menjadi objek penelitian ini, yaitu pregnenolone. Nah, pregnenolone merupakan salah satu senyawa steroid alami yang memiliki nama IUPAC 3-beta hidroksipren 5-N-20-on dengan rumus molekul C21H32O2 dan massa molekul sekitar 316,5 gram per mol. Nah, secara struktur kimia, pregnenolone termasuk golongan steroid karena memiliki rangka dasar steroid yang tersusun atas 4 cincin karbon yang saling berikatan. Senyawa ini memiliki satu gugus hidroksil pada posisi karbon nomor 3 dan satu gugus keton pada posisi karbon nomor 20. Adanya gugus fungsi tersebut sangat penting karena menentukan sifat kimia dan reaktivitas pregnenolone dalam tubuh maupun selama proses metabolisme. Nah, pregnenolone sering disebut sebagai mother steroid atau induk dari berbagai hormon steroid karena hampir seluruh hormon steroid dalam tubuh dibentuk melalui tahapan biosintesis yang diawali dari pregnenolone. Oleh karena itu, senyawa ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem endokrin. Nah, selanjutnya ada sifat fisik dan kimia pregnenolone. Nah, pregnenolone memiliki titik lebur sekitar 189,7 derajat Celcius. Titik lebur yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa pregnenolone merupakan senyawa yang cukup stabil dalam bentuk padatan kristal. Nah, selain itu, pregnenolone memiliki densitas sekitar 1,18 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Nilai ini menunjukkan bahwa massa jenis pregnenolone sedikit lebih besar dibandingkan massa jenis air. Nah, tekanan uap pregnenolone sangat rendah, yaitu kurang dari 0,1 HPA pada suhu 20 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa pregnenolone tidak mudah menguap pada suhu kamar sehingga relatif stabil selama penyimpanan. Nah, untuk kelarutan, pregnenolone hanya memiliki kelarutan dalam air sekitar 0,349 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius. Nilai ini tergolong rendah sehingga pregnenolone dapat dikatakan bersifat hidrofobik atau kurang larut dalam air. Nah, sifat kelarutan yang rendah ini disebabkan oleh dominannya struktur hidrokarbon steroid yang bersifat non-polar dibandingkan gugus polar yang dimilikinya. Akibatnya, pregnenolone lebih mudah larut dalam pelarut organik dan lipid dibandingkan dalam air.
Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Untuk memahami penelitian ini terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu pregnenolon. Pregnenolon merupakan salah satu senyawa steroid yang sangat penting karena menjadi bahan dasar atau prekursor dalam pembentukan berbagai hormon steroid seperti progesteron, estrogen, androgen, dan kortikosteroid. Sebelumnya, para peneliti menemukan bahwa di dalam jaringan adrenal terdapat bentuk steroid yang tidak berada dalam keadaan bebas, melainkan dalam bentuk yang lebih nonpolar atau lebih larut dalam lemak. Bentuk ini disebut sebagai turunan lipoidal atau lipoidal derivatives. Namun pada saat itu para ilmuwan baru mengetahui secara pasti struktur kimia dari turunan lipoidal tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa ketika pregnenolon diinkubasi dengan mitokondria adrenal sapi akan terbentuk senyawa baru yang lebih nonpolar dibandingkan pregnenolon biasa. Karena struktur senyawa tersebut belum diketahui, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi senyawa tersebut secara rinci. Nah, inilah alasan utama mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengetahui bentuk kimia sebenarnya dari turunan lipoidal pregnenolon yang terbentuk dalam mitokondria adrenal. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain yang pertama yaitu mengisolasi turunan lipoidal pregnenolon yang terbentuk dari proses inkubasi pregnenolon dengan mitokondria adrenal sapi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi struktur kimia dari senyawa yang berhasil diisolasi. Dan yang ketiga yaitu menentukan jenis asam yang terikat pada molekul pregnenolon. Dan yang keempat yaitu mengetahui bagaimana distribusi asam lemak dalam ester pregnenolon yang terbentuk. Nah, dengan kata lain, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan mengenai bentuk penyimpanan atau modifikasi pregnenolon di dalam jaringan adrenal. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan cukup kompleks karena tujuan penelitian adalah mengidentifikasi struktur kimia secara detail. Nah, langkah pertama adalah menyiapkan mitokondria dari kelenjar adrenal sapi. Nah, mitokondria dipisahkan menggunakan proses homogenisasi dan sentrifugasi bertingkat hingga diperoleh fraksi mitokondria yang relatif murni. Nah, selanjutnya pregnenolon yang telah diberi penanda radioaktif tritium diinkubasi bersama mitokondria tersebut. Nah, penggunaan radioaktif sangat penting karena memungkinkan peneliti melacak keberadaan pregnenolon selama proses reaksi berlangsung. Nah, setelah diinkubasi selesai, produk yang terbentuk diekstraksi menggunakan pelarut organik untuk memisahkan senyawa nonpolar dari senyawa polar. Nah, setelah itu dilakukan pemisahan menggunakan kromatografi silika gel, kromatografi partisi selit, dan high performance liquid chromatography atau HPLC. Nah, melalui tahapan ini diperoleh dua fraksi utama yang disebut PL1 dan PL2. Nah, untuk mengetahui struktur senyawa dalam kedua fraksi tersebut, peneliti menggunakan berbagai instrumen analisis seperti spektrometri massa, kromatografi gas, serta GCMS. Nah, penggunaan beberapa teknik analisis sekaligus bertujuan agar hasil identifikasi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Nah, yang pertama itu peneliti berhasil mengisolasi beberapa turunan pregnenolon yang terbentuk selama inkubasi dengan mitokondria adrenal. Setelah dilakukan pemisahan dan analisis spektrometri massa, diperoleh 5 jenis ester pregnenolon. Nah, 5 ester pregnenolon yang berhasil diidentifikasi yaitu pregnenolon palmitate, pregnenolon stearate, pregnenolon oleat, dan pregnenolon linoleat, serta pregnenolon arachidonate.
Nah, selanjutnya pada fraksi PL1 ditemukan bahwa komponen yang terbesar adalah pregnenolone arachidonate sekitar 67% dan pregnenolone linoleat itu sekitar 25%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PL1 didominasi oleh asam lemak tak jenuh. Mengapa hal ini penting? Nah, karena asam arachidonat merupakan asam lemak yang berperan dalam berbagai proses biologis, termasuk pembentukan mediator informasi dan pengaturan fungsi sel. Nah, dominannya asam arachidonat menunjukkan bahwa proses esterifikasi pregnenolone kemungkinan memiliki preferensi terhadap asam lemak tertentu. Nah, dengan kata lain, pembentukan ester pregnenolone bukanlah proses yang terjadi secara acak. Nah, pada fraksi PL2 ditemukan bahwa komponen terbesar adalah pregnenolone oleat dengan persentase sekitar 82%. Nah, selain itu juga ditemukan pregnenolone palmitate sekitar 12% dan pregnenolone stearate itu sekitar 6%. Ini dalam jumlah yang kecil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komposisi PL2 dan PL1 itu berbeda. Nah, jika PL1 kaya akan asam lemak tak jenuh ganda seperti arachidonat dan linoleat, maka PL2 lebih banyak mengandung oleat. Nah, pada perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam mitokondria adrenal terdapat lebih dari satu kelompok ester pregnenolone yang memiliki komposisi asam lemak berbeda. Nah, komposisi ester pregnenolone hasil analisis menunjukkan bahwa ester yang paling dominan adalah pregnenolone arachidonate itu sekitar 33,5% dan pregnenolone oleat itu sekitar 42%, sedangkan ester lainnya ditemukan dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, peneliti berhasil mengidentifikasi struktur senyawa menggunakan kombinasi teknik kromatografi dan spektrometri massa. Nah, hasil spektrum massa menunjukkan adanya ion-ion molekul yang sesuai dengan massa molekul ester pregnenolone yang telah diprediksi sebelumnya. Nah, selain itu, waktu retensi pada kromatografi gas juga identik dengan standar autentik sehingga semakin memperkuat identifikasi senyawa yang diperoleh. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pregnenolone tidak hanya berada dalam bentuk bebas di jaringan adrenal, tetapi juga dapat disimpan atau dimodifikasi menjadi bentuk ester asam lemak. Nah, peneliti menemukan bahwa distribusi asam lemak pada ester pregnenolone berbeda dengan distribusi asam lemak total yang terdapat pada mitokondria adrenal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan ester pregnenolone bukanlah proses acak, melainkan kemungkinan melibatkan mekanisme enzimatik tertentu yang selektif terhadap jenis asam lemak tertentu. Nah, temuan yang paling menarik adalah tingginya kandungan asam arachidonat, yaitu asam oleat dalam ester pregnenolone dibandingkan kandungannya dalam lipid mitokondria secara keseluruhan. Hal ini mengidentifikasikan adanya preferensi biologis terhadap kedua asam lemak tersebut selama proses esterifikasi pregnenolone. Penulis juga menduga bahwa mekanisme pembentukan ester pregnenolone lebih menyerupai aktivitas kolesterol ester hidrolisis daripada asil CoA kolesterol asil transferase karena karakteristik pH dan kebutuhan kofaktornya yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu menggunakan berbagai teknik analisis modern yang saling mendukung sehingga hasil identifikasi sangat kuat. Yang kedua yaitu berhasil mengidentifikasi 5 ester pregnenolone yang sebelumnya belum diketahui secara pasti. Dan yang ketiga yaitu metode isolasi dan pemurnian dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan data yang valid. Dan yang keempat yaitu penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ilmu biokimia steroid. Nah, walaupun memiliki banyak kelebihan, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu peneliti hanya dilakukan secara in vitro menggunakan mitokondria adrenal sapi, sehingga belum dapat menggambarkan kondisi sebenarnya di dalam tubuh secara keseluruhan. Nah, selain itu, fungsi biologis dari ester pregnenolone yang ditemukan juga belum diketahui secara pasti. Nah, penelitian ini lebih berfokus pada identifikasi struktur dibandingkan pengujian aktivitas biologisnya.
Nah, oleh karena itu masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami peran fisiologis ester pregnenolon tersebut. Nah, dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pregnenolon dapat mengalami esterifikasi dengan berbagai asam lemak sehingga membentuk turunan lipoidal. Nah, peneliti berhasil mengidentifikasi 5 ester utama yaitu pregnenolon palmitate, pregnenolon stearat, pregnenolon oleat, pregnenolon linolet, dan pregnenolon arachidonate. Nah, ester yang paling dominan adalah pregnenolon oleat dan pregnenolon arachidonate. Nah, penelitian ini memberikan bukti bahwa metabolisme pregnenolon lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya dan membuka peluang peneliti lebih lanjut mengenai fungsi biologis ester pregnenolon dalam tubuh. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.